Kalau saya seorang dokter yang baik, justru saya harusnya semakin mudah untuk terterima oleh orang lain. Kalau justru saya menjadi dokter, lantas saya makin sulit diterima orang lain, berarti pendidikan saya ada yang salah. Tapi ini belum mabuk, Pak. Siap. Ini belum mabuk Kakak Rek. Saya maafkan. Iya. Jadi tetap saya yang top ini di Gorontalo, Kakak Rek. Bagaimana ini? Kalau itu kita aminkan saja. Itu kita aminkan saja. Siap. Ini kita Yang penting kan top bersama. Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, selamat malam Kakak Rek. Selamat malam. Sapaan baru ya. Ya, semangat Kakak Rek. Jadi ketika ini orang biasa memanggil Pak Edward, Pak Rektor. Kalau saya beda lagi, Oke. Kakak Rek. Tapi bisa nyaman dengan panggilan itu. Dibuat nyaman. Oke deh. Nah ini Kakak Rek. Ini Oke deh. sekarang kelihatannya kalau dilihat dari dia punya sosmed sibuk sekali. Atau menyibukkan diri, atau tambah-tambah urusan, atau bagaimana? Mau tidak mau memang sibuk. Harus sibuk ya. Bukan harus, memang itulah mungkin apa ya yang harus saya jalani sekarang. Itu yang harus saya jalani sekarang. Baik urusan internal maupun urusan eksternal. Asik. Banyak menyita waktu juga. Iya. Nah ini jauh perjalanannya seorang Kakak Ed. Harus ada DP Edward. Jauh dari perjalanan ini dan perjalanan yang sangat jauh. Umur sekarang sudah berapa Kakak Rek? Alhamdulillah 44 tahun. 44 tahun. Nah di perjalanan yang sangat Tapi jauh. bilang 27 juga boleh. Oke. Boleh. Tapi ini perjalanan yang sangat Maksudnya jauh. semangatnya, Oke. jiwanya. Oke. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Biar malam tetap semangat pagi. Nah, dengan perjalanan yang sangat jauh dan ini umur sudah 44. Tapi jenjang karir cepat sekali, Pak. Saya dari dulu sih prinsipnya tidak ada ngotot mengejar sesuatu, tidak. Tapi maksudnya kita berbuat aja yang terbaik, kita ngalir aja. Tapi memang kita harus siap dengan segala kemungkinan yang akan kita hadapi di depan. Makanya memang saya juga tidak menyangka pulang Gorontalo, kemudian melewati fase ini dengan sedemikian cepat. Jujur saya pun tidak menyangka gitu. Sehingga saya memaknai ini sebagai memang benar-benar sebagai amanah gitu. Oke. Dan ini sekarang Pak Rektor kalau mau dibilang apa ya? Struktur yang paling tinggi itu sekarang ada di Pak Rektor sekarang, UNG. Dan dengar-dengar rektor termuda se-Indonesia. Rektor perguruan tinggi negeri. Ya, rektor perguruan tinggi negeri. Memang kebetulan sekarang ini saya yang paling muda. Wih, serius? Jangan ngaku-ngaku. Besok saya mau cek di Bapecapil ini kalau Boleh dicek. termuda 44 tahun. Ya. Waktu dilantik 43 tahun. Oh, berarti tahun lalu. Oke. Nah, ini menarik sekali. Dulu cerita sedikit ini Kakak Reka. Dulu itu saya masih zaman kuliah. Kebetulan Kakak Rek dulu di situ jadi Wakil rektor 2. Iya, kakak wakil. Jadi kakak wakil rektor 2. Memang sudah seperti ini. Waktu saya jadi wakil rektor 2 itu pun wakil rektor 2 termuda PTN se-Indonesia. Oke. Karena saya umur 34 tahun. Oke. Nah, maksud saya bukan itu Kakak Rek. Jadi waktu itu saya bertemu dengan Kakak Rek. Kakak Rek sekarang ini memang penampilan dan jiwa gaulnya itu memang sudah seperti itu dulu. Dan sekarang sudah Kakak Rek dan saya jadi alumni sekarang masih seperti itu.
Kendati waktu ada juga waktu dulu itu memang untuk duduk sama-sama dengan tatanan yang so high di lembaga perguruan tinggi UNG itu kan setengah mati sekali. Tapi saya melihat itu ada di jiwa seorang Kakak Edward Wolok. Itu memang settingan atau memang sudah begitu pembawaan atau bagaimana? Biar lebih kena saja atau bagaimana? Saya prinsipnya begini. Saya tidak ingin amanah atau jabatan yang saya emban merubah saya. Makanya ketika saya jadi wakil rektor 2 pun, ya saya santai aja. Sehingga orang bilang, kok dulu nggak ada kayak begini. Ya juga saya ketika jadi rektor, ya saya santai aja. Mungkin itu yang dimaknai dengan gaul. Padahal saya pingin jadi apa adanya aja. Saya memang senang bergaul. Saya suka silaturahmi gitu. Jadi mungkin sehingga kalaupun isal WA, selama saya bisa menjawab, menanggapi, langsung saya tanggapi. Kalaupun memang terlewat ya saya minta maaf, itu aja. Jadi saya jalani apa adanya aja. Tapi ada juga kontroversi dengan gayanya seperti itu. Pastilah, pasti. Kontroversi itu dalam artian, kok Pak Rektor ini nggak mau menjaga wibawa, gini, harus begini supaya kelihatan berwibawa. Kalau saya kan sebaliknya, kita jadi apa adanya. Karena kewibawaan itu kan tidak bisa kita buat-buat. Biarlah dia mengalir apa adanya sehingga kita tidak stres dengan jabatan kita. Jadi ketika saya ingin itu apa adanya supaya kalaupun nanti saatnya kita meninggalkan jabatan itu saya santai aja. Karena prinsip saya kan nggak ada pesta yang nggak usah ya. Oke. Jadi orang mau jadi apapun pasti akan kembali ke dia apa adanya. Seorang Edward Wolok mau jadi apapun dia tetap akan balik Edward Wolok lagi. Makanya yang harus menyenangkan itu Edward Woloknya, bukan jabatannya. Gitu kan? Kampiones, ini yang saya suka dari kakak Rek. Nah ini sekarang kalau bercerita tentang identitas. Oke. Ini kakak Rek ini sebenarnya dari mana sih? Ada orang yang bilang asal Sangir, ada yang bilang Gorontalo. Bagaimana itu? Ya saya sampai sekarang kalau ditanya saya tetap sebut saya orang Gorontalo. Karena memang saya lahir besar di Gorontalo. Memang nama saya agak kurang Gorontalo. Karena memang papa saya asli dari Bunaken. Yang punya taman wisata, taman laut dunia itu dari Bunaken, suku bangsa Sangir. Datang ke Gorontalo, menikahi ibu saya dari keluarga Botutihe, asli Gorontalo. Dan karena bapak saya juga sudah mualaf, jadi memang kami terbentuk klaster baru. Kalau istilah sekarang ini klaster baru. Iya. Wolok Islam. Karena saudara-saudara jadi Wolok Islam, sehingga makanya itu lebih menguatkan identitas saya sebagai Gorontalo. Tetapi memang tetap saya harus tahu asal usul leluhur saya dari mana. Dan ini sekarang kakak Rek sekarang sudah memegang suatu kekuatan besar ini, mewakili seluruh mahasiswa. Dan kalau orang bilang miniatur Indonesia di Gorontalo itu ada di UNG. Gitu ya. Ya, karena dia institusi. Kenapa begitu? Kenapa? Karena UNG itu institusi terbuka yang boleh dimasuki oleh seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Anak Medan mau datang kuliah di UNG boleh. Anak Papua mau kuliah di UNG pun boleh. Bahkan anak luar negeri mau kuliah di UNG pun boleh. Saya mau bilang ini ke kakak Rek, tidak gampang untuk saya mengundang seseorang, apalagi kakak Rek ini kan doktor, baku muka dengan saya sekarang. Tapi kan orang bilang, Isal ini rupa-rupa, dia mau undang semua tidak takut dia membaca cerita dengan dengan pejabat-pejabat atau orang-orang yang punya. Saya bilang santai aja. Dan kalau orang-orang seperti kakak Rek ini setuju saja, ya silakan datang. Kalau menurut harusnya begitu. Kalau saya seorang dokter yang baik, justru saya harusnya
semakin mudah untuk terterima oleh orang lain. Kalau justru saya menjadi dokter, lantas saya makin sulit diterima orang lain, berarti pendidikan saya ada yang salah. Justru dengan makin tinggi pendidikan, harusnya makin bisa terterima, makin bisa berbaur, makin bisa memahami orang lain. Itu kalau menurut saya, jadi tidak ada masalah. Isal undang saya nggak ada masalah. Kan toh kamu diri kan? Iya. Paling Isal yang agak minder-minder dikit kan, bukan saya kan? Bercanda. Nah ini kita melompat dulu sedikit. Saya lihat ini kan sibuk sekali Kakak Rek ini sekarang. Melihat ini kegiatan-kegiatan yang ya kalau tidak salah sekarang lagi terjun ke desa-desa. Itu apa sih DP fungsi? Maksudnya apa itu turun ke desa-desa? Kan desa-desa ini kan ya mungkin ada kepala desa, ada camat, ada bupati yang mengurusi wilayah daerah-daerah masing-masing. Kok Kakak Rek bisa ada di situ? Kenapa? Jadi gini, UNG itu sebagai institusi pendidikan tinggi. Salah satu tugas pendidikan tinggi itu adalah menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi ketika kita ingin memotret masalah yang ada di masyarakat, maka paling cepat, paling logis, paling mudah, paling enak kita potret langsung ke sumbernya. Di mana sumber komunitas masyarakat itu? Di desa. Nah, dengan itu kita berharap kita bisa mengetahui problematika yang ada, sehingga dari sisi akademik, sisi keilmuan, kajian seperti apa yang paling pas, paling cocok untuk menjadikan solusi buat masalah di desa tersebut. Lantas kita bisa bersinergi dengan stakeholder terkait, mau pemerintah daerah, mau kementerian, dan sebagainya, agar supaya kita bisa sama-sama meningkatkan kapasitas desa. Kalau dari desa dia maju, maka otomatis daerah secara keseluruhan akan maju, Indonesia akan maju. Tapi bukan semata-mata karena memang UNG juga lagi lockdown, jadi aktivitasnya masih terbatas ya? Tidak, karena memang sebelum ada pandemi, memang program saya ketika saya akan jadi rektor, memang saya akan fokus untuk peningkatan kapasitas desa. Apalagi dengan program kementerian yang diluncurkan oleh Mendikbud tentang Kampus Merdeka. Salah satu kegiatannya adalah proyek di desa. Lebih pas lagi akhirnya. Tapi ini boleh maaf Pak. Ya. Ini boleh maaf Kakak Rek. Saya maafkan. Iya. Jadi tetap saya yang top ini di Gorontalo Kakak Rek. Bagaimana itu? Kalau itu kita aminkan saja. Itu kita aminkan saja. Siap. Ini kita. Yang penting kan top bersama. Ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang sering di-share. Ya. Di IG, Facebook. Memang ada tim sendiri atau? Kalau kegiatan terkait kampus, memang kan ada media sosial kampus. Baik di Instagram maupun di Facebook. Tapi kan ada yang pribadi. Ya, kalau yang pribadi kan kadang tidak tersering yang kampus ya. Kalaupun pribadi kadang saya di-tag. Gitu. Karena saya sebenarnya orang yang tidak terlalu suka, cuman dengan posisi sekarang ya kadang-kadang kita harus menyampaikan juga karena medsos kan menjadi bagian siar kita ya. Iya. Untuk menyampaikan informasi yang penting, kebaikan yang penting ya gitu aja. Dan UNG kenapa lockdown? Karena peningkatan penyebaran COVID di Gorontalo kan lagi tinggi. Dan UNG itu salah satu tempat berkumpulnya massa. Dan salah satu yang harus dihindari ketika pandemi ini adalah berkumpulnya massa, berkumpulnya orang banyak. Makanya kenapa begitu ketika angka penyebarannya tinggi, ya udah. Sementara sampai dengan tanggal 7 kita work from home dulu. Kita optimalkan pembelajaran online. Sambil kita lihat angka penyebarannya, kalau sudah memungkinkan baru kita akan kembali berangsur-angsur melakukan kegiatan mana yang bisa offline, tapi tetap kita memprioritaskan yang online. Tapi memang ada memang ada hal-hal yang agak sedikit sulit juga untuk melakukan ini karena memang pembelajaran online itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bagaimana itu Kakak Rek?
ya di tengah ketidakmudahan itu tetap kita harus berinovasi, melakukan kreasi agar supaya pembelajaran tetap berjalan. Pasti ada masalah, ya udah kita cari solusinya. Contoh kemarin ketika kita akan online, pembelajaran online, wah mahasiswa mengeluh ini lantas paket data gini-gini. Coba kami cari solusinya. Alhamdulillah kita bisa berikan paket data. Setelah paket data masih ada mahasiswa yang datang melaporkan. Bagaimana dengan kami yang misalnya tidak bisa mendapatkan jaringan? Ya sudah dilaporkan ke ketua jurusan. Kita ambilkan solusinya. Jadi istilahnya keadaan ini tidak boleh membuat kita untuk berhenti belajar. Tetapi ketika kita belajar dengan berbagai macam kendala, disitulah kita sama-sama mencari solusinya. Oke. Nah ini Kakak Rek, saya ini kan sebagai alumni. Dan apa namanya? Berapa tahun lalu ya? 15 tahun yang lalu. Kalau Kakak Rek melihat, ini saya bukan apa namanya? Saya bukan mau koprol diri saya sendiri, bukan. Kalau Kakak Rek melihat ini orang-orang seperti saya ini patut mau dikasih ke mana ini? Sebagai alumni ya. Oke. Patut untuk saya lepas di masyarakat. Bagaimana maksudnya dilepas itu bagaimana? Ternyata gini, pendidikan tinggi itu kan membekali mahasiswa yang kelak akan menjadi alumni itu dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu diharapkan dia memiliki daya adaptasi di masyarakat. Dan hari ini kan ISAL mencontohkan itu. Belajar A, berkarya B, tetapi sama-sama tetap positif. Dan itu menurut saya keren. Dan itu tidak menutup kemungkinan bagi seluruh alumni. Bagi seluruh alumni. Karena tujuannya pembelajaran itu dibekali pengetahuan agar supaya dia bisa berdaya guna kan di masyarakat. Iya. Misal misalnya masuk pendidikan tidak harus jadi guru untuk berdaya guna di masyarakat. Dengan kontribusi hari ini kan sama aja. Menyebarkan pendidikan, menyebarkan pengetahuan. Meskipun bukan sebagai guru bagaimana lazimnya harus berdiri di depan kelas misalnya. Dengan share informasi seperti ini kan juga memberikan pengetahuan. Dan menurut saya itu keren. Iya. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang Kakak Rek. Bikin ini, bikin itu. Sampai-sampai saya tidak habis pikir. Maksudnya, kok bisa-bisanya? Ini poli yang Kakak Rek sobekin. Itu poli Kakak Rek sobekin. Ada sesuatu yang mungkin di depan sana atau gimana? Karena situasi hari ini situasi yang penuh kompetisi. Penuh persaingan. Kalau hanya biasa-biasa aja, kita akan sulit untuk maju lebih cepat. Di sisi lain untuk mengejar ketertinggalan, kita harus bergerak lebih cepat. Kita harus melakukan akselerasi. Akselerasi bisa berjalan dengan baik apabila kita punya ide-ide baru, kreatif, ada inovasi dan bisa menjawab solusi secara cepat. Menjawab permasalahan dengan solusi secara cepat. Dan dibalik semua itu pasti ada kesulitan-kesulitan juga. Pasti. Nggak mungkin lah nggak ada kesulitan. Iya, maksudnya begini, Kakak Rek. Kakak Rek ketika dalam tanda kutip punya panggung di mana-mana, media sosial, media berita apa segala macam. Kita kembalikan kontroversi tadi. Bagaimana seorang Kakak Rek ini memperlakukan, kalau di bahasa sekarang itu haters. Bagaimana Kakak Rek memperlakukan haters ini? Haters itu kan saya memandangnya dikarenakan dua hal. Yang pertama mereka belum tahu. Dan yang kedua mereka ingin kita lebih maju. Gitu ya? Iya. Karena dengan adanya teman-teman yang suka mengkoreksi, mengkritisi ini kan membuat kita kan lebih hati-hati. Kita lebih hati-hati dan kita lebih memperhatikan apa yang akan kita lakukan. Ini benar apa enggak? Jadi sebenarnya saya memposisikan itu sebagai korektif aja buat saya. Gitu. Jadi bahwasannya itu ya memang tidak bisa kita lepaskan. Dalam setiap apapun itu pasti ada pro dan kontra. Tidak mungkin semua kebijakan itu akan disukai oleh semua orang, nggak mungkin. Pasti ada yang nggak suka. Nah mereka yang nggak suka yang Isal sebut tadi dengan haters itu, ya udah itu akan saya jadikan agar supaya ketika ini jalan untuk mengevaluasi benar nggak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada informasi yang disebutkan tadi dengan yang haters tadi, kalau saya anggap benar itu saya terima dan saya lakukan koreksi untuk memperbaiki apa yang sudah kita ambil.
kayak seperti apa namanya yang kemarin ini contoh kasusnya tentang rekomendasi dari UNG terhadap PSBB dan itu ke tatanan apa namanya provinsi ya. Itu bagaimana? Memang di masyarakat banyak yang memahaminya kan karena informasi yang diterima memang tidak utuh. Sebenarnya kami kan mengevaluasi itu kita berikan informasi bahwasanya dengan PSBB ini keberhasilannya bla bla bla. Tetapi yang harus kita waspadai A, B, C. Kalau ini kita tidak laksanakan akan begini. Mungkin yang sering terekspos di masyarakat bahwasanya yang saya katakan tadi, keberhasilan. Padahal keberhasilan itu kalau kita lihat isi beritanya, ada catatan-catatan yang harus dilaksanakan. Gitu. Itu contohnya. Sehingga bisa saja hanya memandang yang keberhasilan, maka orang menilainya UNG seperti itu. Tapi ketika dia melihatnya secara utuh, maka dia akan memandangnya berbeda lagi. Nah, itu yang kita sebut sering terjadi kontroversi. Iya. Saya sering baca-baca juga itu Kak Karek. Tapi Kak Karek kalau apa namanya, pernah tidak ada orang yang datang langsung dari masyarakat ya? Iya. Masyarakat Gorontalo pernah tidak ada yang datang langsung? Ada. Terus bagaimana itu? Setelah saya berikan penjelasan dan sebagainya, oh iya bisa menerima, terus malah nanya lagi. Pak Rektor saya bilang ke pemerintah ini. Oh jadi begitu deh posisi. Iya. Setelah memahami sampai ke pemerintah, saya bilang, karena saya ini bukan pengambil kebijakan. Oke. Saya akan sampaikan. Kalau udah dia, saya akan sampaikan lagi. Dan terkadang di depan yang bersangkutan, saya hubungi langsung kepala daerah, pemerintah terkait, saya langsung WA untuk menyampaikan hal ini. Oke. So, tak sentilin masalah-masalah. Makanya saya hati-hati menjawab. Nah, kita kembali lagi ke rule-nya sebagai Kak Karek. Edward Wolok sebagai Kak Karek ini sekarang. Nah, setiap masa itu pasti ada orangnya dan setiap orang pasti punya masanya masing-masing. Dan mungkin sekarang apa namanya jenjang ini kan masih sementara berjalan terus di Kak Karek ini. Untuk kedepannya, saya ngalir aja. Maksudnya ngalir ini bagaimana? Kalau ditanya ke depan, saya hanya ingin jadi orang yang bisa berkontribusi, bermanfaat buat orang banyak di posisi apapun yang diamanahkan pada saya. Itu aja. Oh begitu ya? Iya. Iya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Saya tidak mengejar sesuatu dan sebagainya, tidak. Tapi dengan seiring perjalanan waktu, saya harus terus menempa diri, mempersiapkan diri, karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan dan akan jadi apa kita, sehingga ketika datang saatnya kita siap. Berarti memang harus mempersiapkan diri di awal-awal memang ya. Sama kayak Isal pun begitu. Kalau Isal hanya akan jadi seperti ini terus saja, tanpa mempersiapkan diri untuk sesuatu yang ke depan, bisa jadi terjadi malah mundur. Mempersiapkan untuk maju aja belum tentu maju. Lagi tidak dipersiapkan ya. Tapi kalau kemungkinan saya dengan Kak Karek mau maju sama-sama ini boleh? Maju apa ini? Maju apa ini? Ya, Kak Karek melihat ini Gorontalo. Sekarang kan Kak Karek ini pegang satu apa namanya institusi tertinggi ya, perguruan tinggi di Gorontalo. Kalau Kak Karek melihat Gorontalo ini bagaimana? Gorontalo itu daerah yang memiliki potensi yang sangat bisa untuk kita kembangkan. Sangat bisa kita optimalkan. Terutama potensi SDM. Ya. Kita lihat bahwasanya Gorontalo terus berkembang, Gorontalo terus dikenal. Dan ini harus kita jaga sama-sama. Di posisi apapun kita masing-masing, kalau kita berusaha berbuat yang terbaik, maka insya Allah Gorontalo akan makin maju. Itu kalau ditanya saya saat ini, itu jawaban saya. Di posisi apapun kita, Isal pada posisi Isal, saya pada posisi saya, sama-sama kita berbuat yang terbaik buat orang banyak, berbuat yang baik buat Gorontalo, Gorontalo pasti akan maju. Singkat, padat, dan jelas. Thank you ini for coming ini Kak Karek ini, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Semoga apa yang didoakan akan tercapai. Ya. Tapi kalau boleh tahu Kak Karek ini punya outfit ini kan kalau yang saya dengar cuma satu ya. Apa itu? Cuma yang biasa Kak Karek ada pakai, tapi ini sekarang luar biasa. Dan jujur saya suka pakai ini.
Iya. Karena pertama kalinya Oke. saya sebagai rektor Iya. menggunakan kaos oblong, Iya. di depan duduk di samping gubernur, Iya. di seluruh kepala daerah Iya. pakai kaos ini. Meskipun dia tak tulis UNG krisis, tapi Iya, pakai kaos ini. brand lokal ya. Yes. Yes. Dan begitu ketika saya tahu ada brand lokal, maka yang UNG punya langsung pesan. Anak koprol, beliau koprol balik. Jadi toran dua baku. Bagus koprol. Gorapu Show, no koprol, no party.